Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soliha, apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, akhir-akhir ini sedang musim hujan ya. Anak-anak harus menjaga kesehatan supaya tetap lancar untuk belajar dan beribadahnya ya. Baik, pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar tema 8 atau tema 1H yaitu peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam. Sudah ganti buku ya anak-anak? Silakan persiapkan bukunya yaitu 1H peristiwa alam. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, mari anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu. Tangannya ditengadahkan. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bu Guru mulai untuk belajarnya. Anak-anak silakan fokus menyimak materinya ya. Kita akan mempelajari mengenai peristiwa siang dan malam. Tentunya nak, peristiwa siang dan malam ini akan kita alami setiap harinya ya. Namun akan berbeda. Peristiwa siang itu seperti apa dan peristiwa malam itu seperti apa. Supaya lebih jelas, ini akan menjelaskan anak-anak. Silakan menyimak dengan baik. Ini ada pada bukumu halaman 3. Guru baca ya, judulnya Peristiwa Siang dan Malam. Peristiwa siang dan malam terjadi setiap hari. Pada siang hari, sekitar kita tampak terang. Kemudian pada malam hari, sekitar kita tampak gelap. Siang hari tampak terang karena ada cahaya. Cahaya apa nak? Cahaya matahari. Malam hari tampak gelap karena tidak ada cahaya matahari. Cahaya matahari tidak ada karena mataharinya telah terbenam. Kemudian pada siang hari itu terasa ramai karena semua orang melakukan aktivitasnya. Tetapi ketika malam hari itu terasa sepi. Semua orang kembali ke rumah untuk beraktivitas. Ini penjelasan secara singkat ya nak mengenai peristiwa siang dan malam. Nah sekarang kita akan pelajari satu persatu mengenai ciri-ciri siang hari. Ciri-ciri siang hari yang pertama yaitu di langit tampak matahari. Yang kedua, matahari bersinar terik. Udaranya pun terasa panas ya. Itu ciri-ciri siang hari. Kemudian kegiatan apa saja nak yang dilakukan pada siang hari? Bu Guru contohkan 2 ya. Ada bekerja bagi orang dewasa ataupun orang tua. Kemudian anak-anak bersekolah. Itu untuk ciri dan kegiatan siang hari. Sekarang kita akan di ciri-ciri malam hari dan kegiatannya. Ciri-ciri malam hari. Ketika malam hari itu di langit tampak bulan dan bintangnya. Kemudian langitnya tampak apa nak? Langitnya tampak gelap. Udaranya pun terasa dingin. Kemudian kegiatan yang dilakukan di malam hari apa saja? Bisa belajar, kemudian istirahat ataupun tidur. Itu nak untuk ciri-ciri malam hari dan kegiatannya. Mudah untuk memahaminya ya. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 4. Anak-anak buka halaman 4, siapkan pensilnya ya. Mari kita baca perintahnya. Tulislah keadaan alam pada tempat yang tersedia. Pilihlah dari kata-kata yang tersedia. Pada bagian atas nak sudah ada kata-kata yang tersedia. Kemudian di sebelah kiri ada gambar malam hari, di sebelah kanan siang hari. Nah, mari kita cermati kalau pada waktu malam hari itu, kira-kira apa ya nak yang cocok dengan kata-kata pada di atas? Malam hari itu langitnya tampak
gelap. Betul sekali. Kemudian kira-kira kalau malam hari itu ramai atau sepi? Nah, ketika malam hari itu terasa sepi karena orang-orang sudah beristirahat. Apalagi ya kira-kira supaya mudah. Ketika tadi anak-anak sudah menjawab, kotaknya yang sudah dijawab dicoret ya, biar tidak terulang lagi untuk menulisnya. Jadi coret, tulis, seperti itu. Apalagi kemudian yang ada di malam hari, bulan, pinter. Bulan itu tampak pada malam hari. Satu lagi, kegiatan yang dilakukan pada malam hari apa nak? Tidur ataupun beristirahat. Itu untuk keadaan pada malam hari. Sekarang kita cermati, kita amati kegiatan yang terjadi pada siang hari. Ketika malam, langit tampak gelap, tetapi ketika siang hari, langit tampak terang, pinter. Kemudian apalagi nak? Ketika siang hari itu, keadaannya ramai ya. Kalau malam sepi, kalau siang ramai karena banyak orang-orang yang melakukan aktivitas pada malam hari. Yang ketiga apa kira-kira ya? Nah, kegiatan bersekolah. Ada yang bersekolah, ada yang bekerja, kemudian ada juga yang pergi ke kampus melakukan aktivitasnya. Yang terakhir, ketika siang hari itu tampak matahari. Betul sekali ya. Silahkan anak-anak tulis dulu ya. Keadaan malam hari itu ada 4 ciri-cirinya. Kemudian kegiatan siang hari juga tadi ada 4. Pendek-pendek kok. Nah, silahkan ditulis dulu ya. Kalau sudah selesai menulis, lanjutkan materi berikutnya. Nah, kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang perbedaan ataupun ciri-ciri siang dan malam, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis cuaca. Nah, ada 4 ya nak jenis-jenis cuaca. Yang pertama, mari kita pelajari cuaca cerah. Apa itu nak cuaca cerah? Perhatikan gambarnya ya. Cuaca cerah itu ketika matahari bersinar terik. Kemudian siang harinya udara begitu panas. Itu cuaca cerah ya. Mengerti untuk cuaca cerah? Kita lanjut ke cuaca berawan sebelah kanan. Perhatikan gambarnya ya. Ketika cuaca berawan, awan putih tampak menebal. Matahari tertutupi awan, udaranya menjadi lembab ya. Itu untuk cuaca berawan. Nah, sekarang cuaca mendung. Ini juga kalau siang hari sekarang sering terjadi mendung kemudian hujan ya nak. Perhatikan cuaca mendung itu, langitnya gelap karena awan hitam, kemudian mataharinya tidak terlihat. Cuaca mendung pertanda akan hujan. Itu untuk mendung. Biasanya sebelum turun hujan itu awannya akan berubah menjadi gelap ataupun abu-abu ya. Sekarang kalau cuaca hujan seperti apa ya? Udaranya terasa dingin. Titik-titik air hujan mulai turun. Terkadang juga disertai petir dan guntur ya. Untuk itu ketika cuaca hujan, anak-anak dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Ya, sebelum ke materi berikutnya, ayo kita ingat-ingat lagi jenis cuaca ada 4 apa saja nak? Cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan juga cuaca hujan. Mengerti ya untuk jenis-jenis cuaca. Sekarang kita akan mengisi latihan soal pada halaman 4. Maaf, maksud Bu Aini halaman 9 ya. Halaman 4 tadi sudah. Nah, halaman 9 ini masih mengenai cuaca ya. Kalau anak-anak tadi sudah perhatikan materi berikutnya, pasti bisa untuk menjawab ini. Kita baca perintahnya bersama ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kapan kamu dapat melihat petir dan mendengar guntur? Kira-kira kapan ya nak? Ketika hujan atau ketika cuaca hujan ya. Hujan yang disertai petir ataupun guntur, kadang juga ada angin yang sangat kencang. Nomor 2, saat cuaca apa kamu merasakan panas?
saat cuaca cerah. Pinter. Karena cuaca cerah itu biasanya udaranya panas, mataharinya bersinar sangat terik. Jadi kita merasa panas. Nomor 3, apa perbedaan siang dan malam saat cuaca cerah? Siapa bisa? Perbedaan siang dan malam saat cuaca cerah yaitu ketika siang hari langitnya tampak terang ya karena cerah. Kemudian ketika malam hari langitnya tampak gelap. Itu perbedaan siang dan malam ketika cuaca cerah. Sekarang nomor 4. Saat cuaca apa terlihat awan hitam menggumpal saat cuaca mendung, artinya akan turun hujan. Terakhir nomor 5. Saat cuaca apa udara terasa lembab? Ketika apa? Saat cuaca berawan. Silakan anak-anak tulis jawabannya dulu pada halaman 9 ya. Nanti kalau ada yang tertinggal, videonya bisa diulang lagi, ditulis untuk jawabannya untuk belajar di rumah ya. Baik nak, lanjut materi. Sekarang di halaman 15, anak-anak akan belajar tentang guna matahari. Matahari itu berada saat siang hari, saat cuacanya cerah. Nah, matahari akan bersinar sangat terik. Matahari merupakan salah satu benda langit. Ada yang tahu matahari itu terbit di sebelah mana, nak? Terbit di sebelah timur, pinter. Kemudian mataharinya terbit itu sekitar pukul 5 pagi. Kalau terbitnya di sebelah timur, terbenamnya di sebelah mana, nak? Pinter semuanya, terbenamnya di sebelah barat. Dan kira-kira terbenamnya sekitar pukul 6 sore. Nah, sekarang kita akan pelajari untuk guna matahari. Matahari itu memiliki banyak kegunaan. Di sini Bu Guru contohkan 3 kegunaan matahari. Yang pertama untuk mengeringkan baju ya. Ketika cuaca mendung, anak-anak akan kesusahan untuk mengeringkan baju. Nanti bajunya masih basah ataupun lembab ya. Jadi matahari itu sangat berguna untuk mengeringkan baju. Kemudian matahari itu juga membantu tumbuhan membuat makanan ya. Untuk menghasilkan sari-sari makanan, tumbuhan itu membutuhkan sinar ataupun cahaya matahari yang cukup. Jadi nanti tumbuhannya juga akan tumbuh subur. Kemudian bagi Pak Tani ataupun nelayan, apa nak kegunaan matahari? Matahari kalau untuk Pak Tani berguna untuk menjemur gabah. Kemudian kalau untuk nelayan, petani itu berguna untuk menjemur ikan asin. Selain itu, sinar matahari itu juga berguna untuk menghangatkan bumi. Apalagi sinar matahari di pagi hari itu menyehatkan tulang kita. Nah, selain menyehatkan tulang, matahari ketika kita sering berjemur di pagi hari, badan kita akan sehat. Apalagi sekarang masih masa pandemi. Anak-anak dihimbau untuk pagi hari itu anak-anak berjemur. 10 atau 15 menit itu sudah cukup untuk berjemur ya, supaya daya tahan tubuhnya anak-anak tetap kuat dan terhindar dari sakit ataupun penyakit. Itu ya untuk guna matahari. Sekarang anak-anak buka halaman 7, kita akan pelajari sila kelima Pancasila. Anak-anak ada yang sudah tahu sila kelima Pancasila itu dilambangkan apa ya? Pintar, sudah ada gambarnya ya. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran karena menggambarkan kebutuhan pokok yaitu sandang dan pangan ya. Kemudian apa ya nak bunyi sila kelima Pancasila itu? Mari kita ucapkan bersama ya. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian contoh pengamalan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila apa saja?
Bu Guru contohkan 3 di sini ya. Yang pertama, bersikap adil saat membagi tugas dalam kelompok. Tidak boleh satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit ya. Semuanya harus sama rata, dibagi dengan adil. Kemudian yang kedua, bersikap adil dengan tidak pilih-pilih teman. Nah, siapa di sini yang masih suka pilih-pilih teman? Itu juga tidak baik ya. Kita harus berteman dengan semuanya. Semuanya itu sama. Yang ketiga yaitu menolong teman yang terkena musibah ya, ada bencana alam ataupun semuanya itu ketika teman-temanmu ataupun tetangga bahkan saudara yang terkena musibah, anak-anak harus menolong ataupun membantu meringankan beban yang sedang tertimpa oleh mereka. Itu untuk sila kelima Pancasila. Supaya lebih jelas kita mengerjakan latihan soal mengenai perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ada di bukumu halaman 37 ya. Dibuka halaman 37. Mari kita baca perintahnya bersama. Berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menolong teman yang terkena musibah. Sesuai dengan sila kelima Pancasila? Sesuai. Silakan diberi tanda centang. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Sesuai ya. Beri tanda centang juga. Nah, yang ketiga, meledek teman karena berkulit hitam. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Ya, itu bukan perbuatan yang baik, tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang keempat, bersikap adil saat membagi tugas dengan kelompok. Sesuai, beri tanda centang. Dan yang terakhir, tidak mau ikut kerja bakti membersihkan kelas. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Berarti yang sesuai hanya sikap. Good, sudah dicentang semua ya. Sudah mengerti ya nak untuk materi sila kelima Pancasila. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Ini sebelumnya anak-anak sudah pernah ya belajar tentang alat ukur satuan tak baku. Bu Guru hanya mengingatkan saja tentang contoh satuan panjang tidak baku itu ada apa saja. Yang pertama ada jengkal, yaitu jengkal itu tangan ya nak, lebih tepatnya jari anak-anak. Dari jari jempol dilebarkan ke kelingking itu 1 jengkal ya. Coba anak-anak lebarkan tangannya, jarinya seperti pada gambar. Itu namanya alat ukur satuan panjang tak baku jengkal. Kemudian yang kedua yaitu depa. Nah, anak-anak rentangkan tangan kanan dan kiri. Itu namanya satuan panjang tidak baku depa. Praktikan ayo. Sudah direntangkan tangannya? Baik, kalau sudah sekarang. Tadi sudah ada jengkal, depa, sekarang ada langkah. Tepatnya langkah kaki itu. 1 langkah, tidak usah lebar-lebar ya. Seperti ketika anak-anak melangkah. Kalau tadi dengan alat ukur satuan tidak baku dengan bagian tubuhnya anak-anak, ada dengan jari, dengan tangan, dengan langkah kaki, sekarang dengan benda. Ada batang lidi. Nah, ini 1 batang lidi. Kemudian ada batang korek api ataupun 1 batang korek api. Selain itu ada juga pensil, spidol, tidak merupakan satuan panjang tidak baku. Untuk lebih jelasnya, untuk memahami materi, kita akan mengerjakan latihan. Tidak ada di bukunya anak-anak ya, tapi silahkan perhatikan yang ada pada layar saja. Bu Aini hanya mencontohkan nanti ketika anak-anak mengerjakan ya. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Nomor 1, berapa panjang ikat pinggangmu? Nih, panjang ikat pinggangmu berapa pensil? Yang pertama, mari kita hitung ada berapa pensil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pensil.
Kemudian yang kedua, panjang ikat pinggangmu ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jengkal. Pinter. Nomor 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Panjang penggaris kayu berapa jengkal, Nak? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jengkal. Dan yang terakhir, panjang penggaris kayu ada berapa batang lidi? Ada 2 batang lidi. Oke, sudah selesai untuk latihan soalnya ya. Alhamdulillah selesai sudah materi yang Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, kita akan menyimpulkan apa saja yang kita sudah pelajari hari ini, Nak. Kita sudah mempelajari tentang peristiwa siang dan malam. Ada juga ciri-ciri siang dan malam ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau siang hari itu udara terasa panas, kemudian sinar matahari bersinar terik, langitnya tampak terang ataupun cerah. Kemudian kalau di malam hari, langitnya tampak gelap, udaranya terasa dingin. Kemudian biasanya di langit tampak bulan dan bintang. Kalau kegiatan yang dilakukan siang hari apa, Nak? Ada bersekolah ataupun bekerja. Kemudian ketika malam hari, anak-anak belajar ataupun beristirahat. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang jenis-jenis cuaca. Ada 4. Apa saja, Nak, tadi? Cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kemudian untuk guna matahari, anak-anak masih ingat apa saja? Matahari berguna untuk mengeringkan baju, kemudian mengeringkan gabah, mengeringkan ikan asin, kemudian berguna untuk membantu tanaman tumbuh subur ataupun untuk membantu tumbuhan menghasilkan makanannya. Dan juga ketika anak-anak berjemur di bawah sinar matahari akan menyehatkan tulang. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang sila kelima Pancasila. Apa ayo bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa, Nak? Dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh pengamalan silanya apa? Nah, contoh pengamalan silanya yaitu bersikap adil ketika memberi tugas pada kelompok. Kemudian bersikap adil dengan tidak memilih-milih teman. Kemudian menolong teman yang terkena musibah. Untuk materi satuan panjang tidak baku, contoh satuan panjang tak baku apa saja, Nak? Ada jengkal, depa, langkah, kemudian batang korek api, dan batang lidi. Alhamdulillah selesai untuk kesimpulan hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan untuk materi anak-anak dapat mengerti ya dan bermanfaat. Bu Guru mohon maaf apabila ketika menyampaikan materi ada yang kurang berkenan ataupun ada salah kata. Oh iya, Nak, sebentar lagi anak-anak akan masuk bulan suci Ramadan. Anak-anak harus semakin semangat untuk beribadah ya, karena insya Allah ibadah di bulan suci Ramadan Allah akan melipat gandakan pahalanya ya. Begitu pesan Bu Guru. Sekarang semakin semangat belajar, semangat beribadah. Anak-anak jaga kesehatan ya, karena di luar masih banyak virusnya. Anak-anak lebih baik di rumah aja ya, supaya tetap sehat ya, tetap aman. Begitu, Nak, pesan dari Bu Guru. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, tangannya ditengadahkan ya. Wahid isnain salas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih solih-solihah. Salam buat ayah bunda. Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.